Halo saudara semua, kembali lagi bertemu pada podcast Alor Musikgram kali ini. Setelah kita sekian lama tenggelam dalam dunia gelap hitam penuh noda dan dosa. Bersama saya Boy. Dan saat ini juga kita kedatangan satu bintang tamu. Ya, yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena setiap event lokal selalu saja kita bertemu dengan suara indah, suara emas yang dia punya selalu menghibur kita semua. Oke, langsung saja, ini dia orangnya. Ya, halo Kakak Vivi. Ya, mungkin bisa perkenalkan kepada semua teman-teman yang nonton. Jadi, ini Nona Alor. Mungkin selengkapnya Kakak sendiri yang perkenalkan. Tinggal di mana sekarang, sibuk apa? Ya, mungkin bisa kasih tahu di teman-teman semua. Halo, nama saya Elfrida Maure, bisa dipanggil Vivi. Saya 28 tahun. Oh, 28 tahun ya. Yap. Belum lengkap, kita belum tahu semua. Mungkin kakak tinggal di mana sekarang? Oke. Saya tinggal di Fanating. Jadi kalau mau lewat Moro, singgah Fanating. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu Fanating di mana, Fanating itu sebelum Moro. Yang belum tahu Moro itu sesudah Fanating. Ya. Memang desa Fanating luar biasa. Memang desa Fanating tidak selalu kekurangan orang-orang berbakat luar biasa. Bisa tepuk tangan untuk teman-teman di sana. Memang saya sering lihat, saya sering dengar kalau banyak sekali anak-anak muda berbakat yang punya suara bagus tapi tidak terekspos. Iya. Ya, mungkin mereka keluar setelah di luar berprestasi baru kemudian mungkin kita tahu ternyata kita orang Alor juga nanti pulang baru kita rame-rame jemput. Ya, langsung saja kita mau tanya-tanya sedikit tentang Kakak Vivi. Okay. Selama ini memang kita sering ikuti bahwa Kakak Vivi pernah ikut salah satu ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Dan itu jujur itu memang sangat bangga, kita semua orang Alor bangga. Mungkin Kakak bisa cerita sedikit saja bagaimana Kakak sampai bisa menjajaki ajang pencarian bakat itu. Oke. Jadi waktu dari awal ya? Ya, Kakak sih. Waktu saya lihat dia punya iklan di Facebook dulu ya. Jadi saya coba ikuti dia punya arahan-arahan segala macam, step. Dong bilang harus kasih masuk videoin karena itu waktu kan lagi panas-panas COVID jadi semua terbatas, kita pun gerak mau buat ini semua terkendala. Ya. Jadi kita audisinya itu via online saja, semua online. Jadi dong suruh minta video, kirim kasih tim, terus dong bilang tunggu dia punya kabar. Oke. Saya jadi nih hanya kirim visa, tidak ada bilang sudah mimpi harus dapat juara, harus begini tidak. Jadi saya hanya sebatas kirim sudah fine begitu saya kirim. Tapi tidak apa-apa, maksudnya kita tidak berharap juara, tapi tampil di ajang seperti itu itu suatu kebanggaan luar biasa. Itu tidak semua orang bisa seperti itu. Dan mungkin mau tanya sedikit tentang Kakak Vivi. Kakak Vivi sudah menyanyi sudah berapa lama? Kalau menyanyi itu dari kecil harus menyanyi. Dari SMP. Saya ingat dari SMP itu saya menyanyi dengan Bapak John Watt. Woi, luar biasa. Bapak John itu merupakan satu legend musik Alor yang karya-karyanya sudah tidak bisa dihitung, terlalu banyak dan luar biasa semuanya. Saya sempat dengar kakak punya salah satu, kakak sering berbagi tips untuk bagaimana kita merawat suara supaya tetap merdu. Selain angkat barbel, kakak juga sih. Ya, itu kita pemain gila ya, tapi memang kakak bisa berbagi kira-kira untuk cara supaya punya suara bagus. Mungkin ada pantangan apa yang perlu kita hindari supaya jangan sampai kita pas mau menyanyi begitu tidak boleh bernapas. Tidak, itu main gila saja. Mati. Mungkin ada pantangan atau kakak punya tips yang mau berbagi kepada mungkin kita pun adik-adik atau sekedar menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita dari kecil kebanyakan makan ubi kayu jadi mungkin Tidak apa-apa, ubi kayu itu juga makanan punya karbohidrat tinggi. Yep. Ya. Tapi kita ngomong apa ini baru kita omong biologi ini, kat dulu. Ngaco. Ya. Oke, sambil minum santai.
Tadi kita sudah cerita banyak tentang perjalanan Kakak Vivi sampai mengikuti ajang pencarian bakat. Nah, saya mau tanya, mungkin ada banyak kawan-kawan yang nonton yang penasaran kira-kira Kakak Vivi punya suara seperti apa. Mungkin kita bisa bawa satu lagu. Kakak Vivi boleh kok kita menyanyi? Boleh lah. Oke, siap Kakak Vivi. Banyak. Kira-kira lagu apa yang mungkin Kakak Vivi mau bawa untuk menghibur teman-teman yang nonton? I'm Not the Only One by Sam Smith. Oh, Sam Smith, oke. You and me, we might have found for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof is in the way it hurts. For months on end, I've had my times denying every tears. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Keren. Luar biasa. Memang tidak sia-sia ya. Memang orang Valentin luar biasa. Tidak kekurangan orang-orang berbakat. Ya. Kakak Vivi, sekarang Kakak Vivi lagi sibuk-sibuk apa? Sekarang paling nyanyi wedding singer, terus Reguleran di kafe mungkin. nyanyi di kafe, di hotel atau event-event apa begitu. Siap, Kakak Vivi luar biasa. Terus berkembang dengan talenta yang kakak punya, tetap jadi berkat untuk banyak orang. Jadi mungkin saya mau tanya sedikit, Kakak Vivi mungkin mau sampaikan atau ceritakan kira-kira khusus untuk Kakak Vivi dong sebagai pelaku seni punya suara bagus. Mungkin ada kendala yang kakak Vivi sering dapat ketika mau ekspresikan, mau menyanyi tapi bingung mau menyanyi di mana. Ya. Ataukah mungkin ada cerita yang pernah Kakak Vivi alami sendiri soal kendala-kendala? Kendalanya yaitu tidak ada wadah untuk orang mau rangkul orang-orang seni, pelaku-pelaku seni untuk mau berkembang begitu toh. Jadi maksudnya sering stuck TKE ketika hanya cuma tunggu mungkin ada job baru bisa nyanyi. Sedangkan kayak mau untuk rutinitas bagaimana kita harus setiap hari latihan, tidak ada tempatnya. Mungkin alur musikgram bisa jadikan ini satu PR ya, karena ini alur musikgram berarti kita punya PR banyak nih, bagaimana kita bisa sedia wadah untuk teman-teman. Tidak hanya Kakak Vivi saja, tapi mungkin teman-teman yang mau salurkan bakat lewat nyanyi atau band atau semua potensi seni yang bisa dimiliki oleh teman-teman bisa sekali diwujudkan lewat kakak-kakak dari alur musikgram. Ya, mungkin alur musikgram catat ini PR besar untuk kita semua anak muda nih. Bagaimana kita bisa mewujudkan seni jadi kebutuhan di alur. Jadi kebutuhan dan jadi prioritas lah. Oke, mungkin ini satu catatan penting untuk teman-teman dari alur musikgram ya. Jadi bagaimana kita semua bahu membahu untuk bagaimana kita siap satu wadah untuk tidak hanya Kakak Vivi tapi mungkin teman-teman semua yang punya potensi seni, entah itu bidang tarik suara, menari atau apapun, kita sama-sama tukar pikiran untuk kita buat satu wadah supaya kita bisa sama-sama bangun alur dengan potensi seni yang ada. Nah, Kakak Vivi saya mau tanya, Kakak Vivi selama menjalani karir menyanyi sudah begitu lama dari masih kecil sampai sekarang ya sudah 28 tahun. Kira-kira Kakak punya istilahnya pernah mentoring
kakak punya adik-adik atau mungkin teman-teman yang percayakan kakak untuk bisa bimbing dong adik-adik? Ada? Pernah waktu pasca tahun 2022 kemarin, dipercayakan teman-teman dari satu kampung halaman Pido, dari kakak orang Pido? Yes. Wah, luar Saya biasa. orang Pido, lahir besar di Panating. Jadi orang Pido juga, orang Panating juga kayak. Luar biasa. Memang. Tepuk tangan memang banyak itu sudah. Kalau kita bakat-bakat luar biasa banyak yang terpendam, hanya itu sudah kurang ekspos. Iya, kurang Artinya ekspos. mungkin sebenarnya potensi emas sekali yang banyak dari pelosok-pelosok yang punya, tapi itu jadi PR untuk kita semua. Bagaimana kita harus ciptakan supaya orang tahu lah begitu kita punya potensi toh. Yep. Ya, kembali lagi Kakak Vivi tadi, lanjut dulu. Jadi waktu pasca kemarin tahun 2002 kemarin, sempat dipercayakan keluarga dari Pido untuk kasih mentor. Punya ada saudara di kampung untuk dong mau ikut lomba solo ya gitu. Jadi kegiatan gereja. Kegiatan gereja. Jadi di situ kasih latih. Pokoknya apa yang ada di saya berbagi gitu. Bukan maksud untuk menggurui, tidak, tapi apa yang punya berbagi gitu. Kita berbagi apa yang kita punya, bukan untuk bilang kita harus mengguru. Kita ikut begini jadi lu harus dengar saya, tidak. Tapi kita berbagi apa yang pernah kita timba, apa yang pernah kita pelajari dari rekan-rekan teman yang di luar, rekan-rekan pemusik yang di luar sana. Saya rasa itu punya nilai positif yang luar biasa untuk bagaimana kita sama-sama bisa. Intinya tuh saling dengar-dengaran lah. Ya. Karena kan semua tahu kalau moto musik itu adalah mempersatukan. Bukan memecah belah. Kalau bisa ada yang mengaku pemusik tapi masih tidak akur atau mungkin masih ada saling tidak baku enak, berarti mending tinggalkan itu semua. Intinya berbagi tuh berbagi yang positif, tidak saling menjatuhkan gitu. Karena kita semua main musik ini kan kita suka toh. Ya, bukan kita pun pekerjaan tetap, tapi kita pun kecintaan baru kita kembangkan. Amin. Haleluya. Oke, kembali lagi Kakak Vivi. Saya mau tanya apa, saya lupa nih. Kakak Vivi. Kembali itu yang tadi Kakak mentoring tuh. Hasilnya bagaimana? Jadi begini, kita kalau kasih mentor orang, menurut saya sih, jadi setidaknya orang sudah punya kemauan, kemauan, terus bosnya ada dia punya basic skill sedikit coba gitu toh. Ya sama kayak saya juga, misalnya Kakak mentoring saya berarti parah, itu kita jadi tukang bukan jadi penyanyi. Oke. Saya paham. Jadi ya saya suka sih yang sebisa saya begitu. Nah, Kakak punya pesan atau Kakak punya harapan untuk teman-teman yang baru tumbuh, yang punya potensi, kira-kira apa yang Kakak mau sampaikan? Mungkin dong juga ada nonton nih. Harapan saya sih, harapan kok. Harapan saya untuk teman-teman yang di luar yang punya bakat, yang masih terpendam, masih tersembunyi, jangan malu-malu untuk mengekspresikan. Sepakat, saya setuju ya. Karena musuh pemuda, Kakak macam musuh pemuda itu adalah malu minder. Yes. Ya. Banyak orang yang punya mindset. Ya, ini berdasarkan saya juga bukan terlalu hebat-hebat untuk lihat, tapi yang saya lihat nih, kan mental kita saat kita berhadapan takut kita pun kawan paling dekat omong, biasa-biasa saja lah. Padahal itu secara tidak langsung membunuh karakter. Orang punya potensi, kasihan. Jadi pengalaman itu juga. Dulu, maksudnya kayak satu menyanyi di depan duluan daripada saya. Terus saya, aduh ini bagus sekali. Itu saya punya kepercayaan diri betul-betul down. Jadi nanti saya nyanyi sudah kacau, sudah ini. Padahal saya punya potensi begitu. Tapi intinya kita punya nervous tidak boleh bunuh kita punya mental. Ya, itu Ahmad Dhani juga pernah bilang, jangan dengarkan kata mereka. Asik. Ya, kembali lagi Kakak Vivi. Tadi Kakak Vivi punya harapan untuk teman-teman, untuk kita punya saudara. Semoga dong juga bisa nonton dan hal positif apa yang bisa ambil, yang negatif kasih kembali. Mungkin itu saja. Saya mau tanya Kak Vivi, mungkin dalam waktu dekat Kakak Vivi punya job atau ada nongkrong di mana begitu, sehingga kita teman-teman Alur Musik Irama kan bisa sambil ternyata Kakak Vivi-nya
sering regulerannya di sini. Ya. Jadi kita juga bisa punya waktu untuk sambil nongkrong sama-sama, cerita, berbagi. Ya. Dalam waktu dekat ini masih Ada. masih Oh belum. Mungkin ya, mungkin pertimbangan cuaca juga. Ya. Saya dengar Kakak Vivi. Ya, Kakak Vivi itu rutin menjaga suara untuk tetap bagus. Ya. Setiap pagi-pagi harus minum air putih satu ceret mungkin. Tidak. Mungkin kesannya menggila, tapi kan mungkin ada ya teman-teman dong juga punya suara bagus tapi kaget mungkin makan lombok terlalu banyak. Nah, artinya suara yang seharusnya suara perempuan tinggi. Kita dengar lihat lagi siapa yang menyanyi. Tapi mungkin kakak berbagi tips toh. Kalau saya sendiri, tidak pernah bilang pantangan tidak makan ini, tidak makan itu. Hajar saya. Hajar saya. Hajar saya lombok yang pedis juga. Hajar yang minyak juga hajar. Intinya kalau ini dari saya. Siap. 1 jam sebelum sama manggung ya. 1 jam sebelum manggung begitu itu berat termakan. Tidak makan. Itu karena nanti benar-benar berdahak berlendir sekali di dalam. Berarti setelah saat kakak manggung berarti kakak sudah siap makanan dong. Setelah manggung ini sampai makan semua. Ya itu mungkin sekitar. Kalau saya jadi kakak Vivi pasti saya punya tips tersendiri untuk bagaimana kita merawat suara supaya tetap bagus. Ya sering-sering makan kue bendera yang kuasam. Makan ubi kayu. Ya jadi mungkin kesannya terdengar menggila tapi mungkin teman-teman yang nonton kalau rasa ada hal yang perlu positif untuk diambil silakan, atau mungkin langsung mau ke orangnya silakan. Kakak Vivi jangan sungkan-sungkan untuk berbagi dengan teman-teman. Jadi mungkin harapan saya kalau ada event-event atau kegiatan yang mungkin teman-teman Alor Musikgram buat, teman-teman ready kok? Kalau misalnya oke, siap. Ready, go. Jadi teman-teman Alor Musikgram nih apa istilahnya tempat pengeluhan. Iya. Tempat pengeluhan artinya bukan tempat pengeluhan juga sih. Kita ada teman-teman dong ada untuk bagaimana kita sama-sama kasih subur potensi seni yang ada dalam kita punya saudara semua di sini. Bukan kita bilang harus hebat, tidak. Ya, tapi dari kita punya kekurangan kita bisa jadikan satu hiburan yang istilahnya kan kita orang Alor nih harus hiburan toh, tapi lewat kegiatan-kegiatan yang sudah beberapa kali teman-teman buat nih saya rasa banyak dampak positif juga. Artinya teman-teman yang muda yang awalnya malu untuk tampil dong mulai berani. Dong sudah mulai posting-posting gitu. Itu memang kita semua harapan ya begitu, harus memang ada wadah yang bisa mengayomi semua teman-teman yang ada banyak sekali adik-adik di jurusan sana. Siapa? Dari Fanating menuju Palelang Murus. Terlalu banyak yang suara bagus. Ya, jurusan kalau Fanating mungkin saya tidak tahu, tapi kalau untuk bilang bagian-bagian abad, itu. Ya, tidak banyak. Kekurangan stok penyanyi itu memang orang-orang hebat. Pido juga. Pido juga. Pokoknya semua di bagian atas semua tuh orang. Jadi satu kali kalau misalnya dong semua ikut lomba berarti tidak ada juri. Siapa mau nilai siapa? Ya, tapi luar biasa harapan kita semua. Semoga musik terus bertumbuh, potensi seni di Alor semakin banyak dikenal. Sehingga kita semua punya usaha, teman-teman semua yang nonton, doa dari teman-teman semua dikabulkan. Amin. Haleluya. Oke. Mungkin Kakak Vivi mau bawa satu lagu untuk lagu favorit. Kakak Vivi pasti punya lagu. Aku favorit ada. Apa ya? If I Ain't Got You. If I Ain't Got You dari siapa punya? Ini siapa dulu? Cruz. Tunggu dah. Yo, Alicia Keys ya. Itu sih. Yes. Apa? Dari ya.
Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that a physical thing divine what we read and I've been there before. Their lies are both so full of the superficial. Some people want it all, but I don't, for nothing at all. Free and you, baby, ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some chains, but everything is nothing if I ain't got you. Terima kasih Kakak Vivi, luar biasa. Memang Kakak Vivi suara nih, memang. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Ya. Semoga Kakak Vivi terus jadi berkat buat banyak orang, termasuk saudara semua yang nonton. Mungkin kita sampai sini, kritik saran kita sangat perlukan untuk membantu kelancaran channel ini. Kalau teman-teman saudara semua terhibur, jangan lupa share,